Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami yang beranggotakan saya sendiri, Yahan Yovanka, Gazel Ahmed, dan Maximilianus Adeo akan membawakan presentasi dengan tema millimeter wave dalam konteks sistem komunikasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi sesuai dengan namanya, millimeter wave ini memiliki panjang gelombang dari 1 mm sampai 10 mm dengan frekuensi dari 30 GHz sampai 300 GHz. Menurut itu, atau International Telecommunication Union, millimeter wave ini dianggap sebagai gelombang dengan frekuensi yang amat tinggi atau extremely high frequency atau EHF. Lalu penerapan millimeter wave yang paling terkenal adalah teknologi 5G dengan salah satu pitanya yaitu high band dengan rentang frekuensi 24 GHz sampai 39 GHz. Ada pula penggunaan millimeter wave yang lainnya adalah sebagai radio astronomi untuk mempelajari fenomena benda-benda luar angkasa. Ada juga HDMI kabel, radar jarak dekat yang biasa terpasang pada kendaraan otonomus atau peralatan perang, serta digunakan juga untuk terapi kesehatan yang dipercaya dapat melancarkan peredaran darah atau meredakan sakit pada bengkak. Bagian berikutnya adalah cara kerja yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada cara kerja millimeter wave. Untuk cara kerja millimeter wave untuk sistem komunikasi dapat dipresentasikan atau dimodelkan dengan OSI layer. Berikut adalah OSI layer dari sistem millimeter wave. Yang pertama, lapisan 1 ada physical layer, terdapat modulation dan reception dan demodulation. Modulation atau transmitter itu phase shift keying dan quadrature amplitude modulation adalah dua contoh metode modulasi yang digunakan pada sisi pemancar untuk memodulasi data ke carrier wave. Modulasi penting untuk mengkodekan data ke dalam gelombang pembawa dan mempersiapkannya untuk transmisi saluran. Terus yang kedua ada reception dan demodulation atau receiver. Antena pada receiver menangkap sinyal millimeter wave, pengurangan interferensi dicapai melalui beamforming yang berkonsentrasi pada sinyal masuk. Setelah menerima sinyal, proses modulasi dibalik untuk mendapatkan data asli menggunakan demodulasi. Lapisan 2 ada data link layer, isinya ada beamforming dan error detection and correction. Beamforming banyak digunakan dalam komunikasi millimeter wave untuk meningkatkan kekuatan dan konsistensi sinyal. Untuk mengkompensasi pelemahan gelombang milimeter yang signifikan pada jarak tertentu, beberapa komponen antena digunakan untuk menghasilkan sinar terfokus ke arah penerima yang diinginkan. Terus terdapat error detection dan correction. Itu integritas data dipastikan sebagai melalui error detection dan repair techniques pada lapisan data link. Metode seperti cyclic redundancy check dapat digunakan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi. Di lapisan 3 terdapat network layer. Network layer terdiri dari internet protokol, di mana lapisan jaringan mengelola routing dan addressing. Keputusan routing dalam komunikasi millimeter wave mungkin dipengaruhi oleh hambatan dalam saluran komunikasi dan karakter arah gelombang. Selanjutnya lapisan 4, yaitu transport layer, transmission control protocol atau user diagram protocol. Komunikasi end-to-end yang andal dipastikan melalui lapisan transport. Protokol pada lapisan ini dalam sistem millimeter wave dapat menyesuaikan dengan properti saluran dengan mempertimbangkan penundaan dan hambatan sinyal apapun. Selanjutnya, lapisan 5, session layer. Mengontrol pertukaran sesi antara aplikasi mengingat sifat-sifat khusus medium. Lapisan ini mungkin terlibat dalam pembentukan dan penghentian koneksi dalam komunikasi gelombang milimeter. Lapisan 6 ada presentation layer.
Isinya berkaitan dengan enskripsi dan pemformatan data. Dalam komunikasi gelombang milimeter, enskripsi menjadi penting untuk mengamankan komunikasi berkecepatan data tinggi. Terus lapisan 7 ada application layer, melaksanakan prosedur untuk aplikasi tertentu. Lapisan ini mungkin berisi protokol yang dirancang untuk augmented reality, streaming video, definisi tinggi, atau aplikasi lain yang memerlukan banyak data dalam sistem millimeter wave. Lalu berikutnya adalah permasalahan yang ditimbulkan dari millimeter wave sekaligus kekurangan dari millimeter wave. Ini yang pertama adalah kekurangannya area jangkauan yang kecil, dikarenakan millimeter wave menggunakan frekuensi yang tinggi sehingga panjang gelombangnya menjadi pendek, sehingga menimbulkan area jangkauan yang kecil. Yang berikutnya adalah rentan terhadap kondisi atmosfer. Semakin tinggi frekuensi gelombang, maka daya penetrasi gelombang tersebut akan semakin kecil, sehingga bila ada gas-gas yang ada di atmosfer tersebut, maka bisa dapat menghalangi kemampuan penetrasi gelombang. Yang ketiga adalah rentan terhalang objek. Gelombang millimeter wave ini tidak bisa menembus objek solid seperti gedung, pepohonan, rumah, dan sebagainya, sehingga transmisi dilakukan secara garis lurus dari transmitter ke receiver. Lalu untuk kelebihan tersendiri, millimeter wave memiliki bandwidth lebar dan kecepatan transfer data yang tinggi. Dikarenakan semakin tinggi frekuensi, maka eh, data yang diolah itu dapat semakin banyak persatuan waktunya. Lalu yang berikutnya adalah latensi rendah. Semakin tinggi frekuensi juga, maka banyak data yang bisa dikirimkan dalam satu waktu. Lalu berikutnya adalah antena yang kecil, dikarenakan syarat panjang antena adalah 2 kali panjang gelombang, sehingga semakin tinggi frekuensi dengan panjang gelombang yang semakin kecil, maka antena yang dibuat juga dapat semakin kecil. Lalu, bila dibandingkan dengan spektrum gelombang lainnya, di sini diambil contohnya adalah SHF dan UHF dan THF. SHF dan UHF ini di bawah memiliki panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan millimeter wave dengan frekuensi di bawah di millimeter wave. Contohnya adalah Wi-Fi. Dari segi area jangkauan, tentu saja kita tahu Wi-Fi biasanya hanya digunakan di lingkungan rumah atau kantor saja, sedangkan millimeter wave bisa digunakan dalam lingkung yang sangat luas seperti suatu area perkotaan. Untuk kecepatan transfer data juga Wi-Fi memiliki kecepatan transfer data yang lebih rendah dikarenakan panjang gelombangnya juga maksud saya frekuensi gelombangnya yang lebih rendah. Lagi pula Wi-Fi juga seperti yang sering dialami bila ada orang yang lain menggunakan Wi-Fi yang sama untuk browsing atau nonton YouTube tentu akan mengalami istilahnya lemot. Sedangkan untuk millimeter wave tidak seperti itu. Millimeter wave tetap akan lancar-lancar saja. Namun dari segi biaya jelas Wi-Fi lebih murah dibandingkan dengan millimeter wave. Lalu yang berikutnya adalah perbandingan dengan THF dengan frekuensi yang lebih tinggi dan panjang gelombang lebih kecil. THF ini direncanakan digunakan di 6G yang saat ini masih dalam tahap penelitian. Dari segi area jangkauan tentu 6G memiliki area jangkauan yang lebih kecil dibandingkan dengan millimeter wave. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang masalah frekuensi dan panjang gelombang, tetapi 6G ini memiliki kecepatan transfer data yang lebih besar dibandingkan dengan millimeter wave. Nah, berikut adalah simulasi juga akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi berikut ini adalah hasil simulasi dari pengiriman data melalui millimeter wave. Spesifikasi sinyal carrier yang digunakan yaitu sinyal cosinus dengan frekuensi 60 GHz karena kita berada di millimeter wave dan baud rate sekitar 65 GB simbol per second. Baud rate itu menunjukkan jumlah data yang bisa dikirim setiap detiknya. Nah, seperti di tahapan pertama kita masukkan input data. Input data yang kita gunakan yaitu teknik elektro-WMN seperti yang di bawah bisa dilihat. Nah, lalu data string akan dikonversi ke ASCII. Seperti yang di bawah bisa dilihat data ASCII yang dihasilkan sekitar seperti itu. Nah, karena kita akan menggunakan teknik modulasi QAM, 16 QAM lebih tepatnya, untuk mengirimkan data, maka data ASCII akan diubah ke data binary 4 bit. Karena kita akan menggunakan 16 QAM yang dia hanya bisa mengirimkan
4 bit data. 16 ini melambangkan kemungkinan apa saja data yang bisa dikirim. Di 16 QM berarti ada 16 kemungkinan. Nah, sekarang kita lihat di grafiknya. Dari grafik bisa dilihat bahwa sinyal yang warna oranye putus-putus itu dia carrier sinyalnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, carrier sinyalnya bentuknya kosinus. Sedangkan yang warna biru, yang garisnya tidak putus-putus, itu hasil transmitted sinyalnya. Kalau kita lihat bentuk sinyalnya, ya beda jauh lah ya, antara carrier dengan sinyal yang dikirimkan. Nah, ini perbedaan ini karena teknik modulasi QAM yang mengandalkan perubahan fasa dari sinyal dan amplitudo. Jadinya ini bukan sembarangan ya, sinyalnya ya, melainkan itu melambangkan 4 bit data yang dikirimkan pada waktu itu. Nah, di sini millimeter wave bekerjanya yaitu di waktu pengirimannya. Bisa dilihat waktu pengirimannya sangat singkat, yaitu 5,5 kali 10 pangkat minus 10. Jadinya jauh lebih cepat dan singkat sekali. Nah, untuk simulasi pengiriman data kurang lebih seperti itu. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.